sebuah bentuk isi juga kepada Buya akan memerankan dirinya di film ini. Iya, sebenarnya sebelum hari ini pun kita sudah pernah berziarah sebelumnya. Tapi memang ini adalah momen yang luar biasa karena memang film ini mau tayang dan karena banyak orang yang tidak tahu juga bahwa makam Buya Hamka itu mereka bilangnya ada di Maninjau, ada di Padang gitu. Karena di situ ada rumah beliau. Nah, salah satu momen di sini adalah untuk memberitahu bahwa Buya Hamka itu dimakamkan bersama istrinya itu di Jakarta, Tanah Kusir. Dan kenapa beliau dimakamkan di sini, tidak di Taman Makam Pahlawan gitu, sama seperti Bung Hatta sahabatnya. Karena beliau memang tidak ingin jauh dari masyarakat. Beliau tidak ingin jauh dari orang yang berziarah, sama seperti ketika dakwah beliau dulu, beliau selalu dekat dengan masyarakat. Nah, ada momen lucu ketika beliau wafat, ada 3 mobil jenazah gitu yang disiapkan oleh pemerintah untuk membawa ke Taman Makam Pahlawan. Ada yang dari keluarga dan ada sumbangan dari masyarakat. Tapi karena beliau berwasiat mau dimakamkan sama seperti orang-orang biasa, Taman Makam umum gitu. Dan itu menjadi satu hal yang besar buat beliau gitu. Beliau seorang pahlawan nasional tapi tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tidak mengurangi sedikit pun perjuangan beliau. Nah, Mas Vino, benar. Oke, 10 menit ajan. Ibu Mas Vino itu sempat dimakamkan. Iya. Buya Hamka gitu. Nah, ini ada pesan khusus nggak atau doa khusus untuk Buya Hamka, apalagi mengingat momen bersejarah Ibu Mas Vino, apalagi Mas Vino juga memerankan ini. Iya, Insya Allah luar biasa sekali. Saya lahir dari rahim seorang ibu yang kebetulan sama-sama Muslim gitu. Dan memang saya baru tahu itu ceritanya dari beliau ketika saya dapat film ini, bukan dari dulu. Saya bilang saya mau mainkan film karakter seorang pahlawan nasional, ulama Buya Hamka. Buya Hamka itu dulu yang memisahkan Mami, dan bilangnya seperti itu. Oh, di mana dulu rumahnya? Di Al-Azhar, di belakang Al-Azhar. Oh, baru dari situ saya mulai tahu kenapa di rumah saya itu banyak buku Buya Hamka, banyak cerita-cerita roman Buya Hamka. Ternyata ada sejarah buat keluarga saya. Dan pastinya doa terbaik untuk Buya Hamka dan Citra. Hari ini agendanya? Ya, jadi hari ini agendanya sebetulnya kita mau sama-sama berziarah, mau mendoakan. Ya, walaupun mendoakan tidak harus datang ke makam, tapi kita mau kasih tahu bahwa sebetulnya Buya Hamka itu dimakamkan di Jakarta. Banyak beberapa orang yang bilang Buya Hamka itu dimakamkan sebetulnya di Padang, di Maninjau, tapi ternyata Buya Hamka dimakamkan di Tanah Kusir Jakarta ini bersama istrinya. Dan memang ini satu momen mengingat diri lah buat kita, seorang Buya Hamka yang begitu besar aja dimakamkan di Taman Makam biasa gitu, karena beliau memang pengen dekat sama masyarakat. Dan menjelang film ini tayang, mudah-mudahan ketika orang menonton filmnya dan beliau ingin berziarah, dia sudah tahu di mana harus menziarahi Buya Hamka. Mas Vino sedikit komentarnya tentang dalam premier di 18 kota Ya, jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, film Buya Hamka ini kan dalam premier di 18 kota. Sebenarnya kenapa di 18 kota itu, kenapa nggak di Jakarta? Karena sebetulnya banyak sekali orang yang minta diundang untuk ke Jakarta pada tanggal 9 nanti. Tapi karena memang tempatnya tidak memungkinkan, dan karena juga kita ada bulan Ramadan, waktunya juga sangat sempit gitu. Ada terhalang ada momen untuk buka puasa. Jadi Falcon Pictures dan Star Vision mencetuskan ide bahwa kita gelar premier di 18 kota, di tempat-tempat orang-orang yang punya antusias besar gitu untuk datang ke Jakarta untuk menyaksikan film Buya Hamka. Dan detailnya seperti apa sih juga masih belum tahu, tapi kemungkinan akan berbagi tugas dengan teman-teman yang lain, atau kan mungkin mengirimkan pesan terima kasih kepada teman-teman di daerah bahwa film ini, kalian sudah bisa nonton film ini sebelum film ini tayang tanggal 20 April. Bang Vino, Buya kan sebagai tokoh yang sangat besar gitu ya. Dialog apa sih yang Bang Vino nggak bisa lupain sebagai motivasi untuk generasi muda saat ini? Sebenarnya yang saya pelajari adalah waktu ketika Buya itu pertama kali mau belajar. Jadi dia sempat bilang bahwa ilmu tanpa iman itu iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sementara ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Dan itu sangat dalam banget artinya buat saya gitu. Jadi kalau kita mau belajar tentang agama apapun, kita juga harus memperkaya diri kita dengan ilmu, sehingga kita mempelajari agama itu tidak salah.
tidak timpang gitu, karena ilmu kita sudah cukup tinggi gitu. Dan ketika kita sudah punya ilmu yang tinggi, harusnya dibarengi juga dengan ilmu agama kita, sehingga ilmu yang kita peroleh di dunia itu tidak disalahpergunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, itu menjadi tamparan sih buat saya sendiri gitu, bahwa seorang Buya Hamka menanamkan itu untuk dirinya sendiri gitu ketika dia menuntut ilmu. Karena ada di filmnya nanti ketika dia sudah banyak ilmunya tapi ilmunya belum kuat, ya dia akan menjadi bulan-bulanan aja karena sikapnya yang belum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.